Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pengenalan alat di dalam laboratorium. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang alat yang berbahan kaca. Yang pertama, yaitu ada labu ukur. Fungsi utama labu ukur adalah untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan volume yang sangat akurat. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan menambahkan zat pelarut hingga permukaan meniskus cairan tepat berada pada garis batas volume yang tertera di leher labu, yang pada dasarnya telah dikalibrasi pada suhu tertentu. Selanjutnya, yang kedua ada labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, memanaskan, dan menampung larutan, serta digunakan dalam proses filtrasi dalam kultur mikroorganisme. Nah, prinsip kerjanya memanfaatkan bentuk kerucutnya untuk meminimalkan tumpahan saat dikocok dan menampung uap atau gas yang terbentuk selama reaksi, sementara lehernya yang sempit memungkinkan ditutup untuk reaksi tertutup. Selanjutnya, yang ketiga ada gelas beker. Nah, gelas beker memiliki fungsi utama sebagai wadah untuk menampung, memanaskan, mengaduk, dan mencampur zat cair dalam jumlah sedang. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan bentuk silinder dan dasar rata yang stabil untuk melakukan reaksi sederhana, mengukur volume secara kasar, dan mempermudah proses penuangan cairan melalui corot atau bibir penuang yang tersedia. Selanjutnya yang keempat ada cawan Petri. Fungsi utama cawan Petri adalah sebagai wadah untuk membiakkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dengan menyediakan lingkungan steril. Nah, prinsip kerjanya adalah menempatkan sampel pada media kultur agar di dalam cawan yang kemudian ditutup rapat untuk mencegah kontaminasi selama inkubasi dan pertumbuhan. Nah, yang kelima itu ada tabung reaksi. Fungsi utama tabung reaksi adalah sebagai wadah untuk mencampur, menampung, dan mereaksikan zat kimia dalam skala kecil, serta untuk memanaskan larutan. Nah, untuk prinsip kerjanya bekerja dengan memanfaatkan bentuknya yang ramping untuk mempermudah pencampuran dan pengamatan, serta materialnya yang tahan panas dan kimia untuk reaksi yang aman. Selanjutnya yang keenam ada pipet tetes. Fungsi pipet tetes adalah memindahkan cairan dalam jumlah sangat kecil, tetesan demi tetes, antara wadah seperti saat mengambil sampel, menambah reagen, atau membuat larutan. Prinsip kerjanya berdasarkan perubahan tekanan udara di dalam tabung pipet, yaitu memencet karet akan mengeluarkan udara, melepaskan tekanan akan menghisap cairan, dan memencet kembali akan mengeluarkan cairan dalam bentuk tetesan. Selanjutnya yang ketujuh ada corong kaca. Fungsi corong kaca adalah untuk memindahkan cairan, menyaring larutan, dan membantu pencampuran bahan kimia dengan aman ke dalam wadah yang mulutnya sempit. Nah, prinsip kerjanya adalah memanfaatkan bentuknya yang lebar di atas dan menyempit ke bawah untuk mengarahkan aliran cairan secara terkendali, sehingga mencegah tumpahan atau percikan dan memastikan aliran yang presisi. Selanjutnya yang kedelapan ada loop atau kaca pembesar. Fungsi utama loop atau kaca pembesar adalah untuk memperbesar objek kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan lensa cembung untuk memfokuskan cahaya, sehingga menghasilkan bayangan maya yang diperbesar dari objek yang diamati. Benda yang akan diamati diletakkan di antara titik fokus dan lensa, atau tepat di titik fokus agar bayangan yang terbentuk dapat terlihat oleh mata. Selanjutnya yang kesembilan ada tabung Durham. Fungsi utama tabung Durham adalah untuk menampung gas hasil fermentasi mikroorganisme, sehingga memudahkan pengamatan adanya aktivitas bakteri. Untuk prinsip kerjanya adalah dengan memasukkan tabung reaksi kecil berisi media cair dan mikroorganisme ke dalam tabung reaksi yang lebih besar secara terbalik. Kemudian, gas yang dihasilkan dari fermentasi akan terperangkap dan terlihat sebagai gelembung di dalam tabung kecil atau tabung Durham tersebut. Selanjutnya yang ke-10 ada hematokrit kapiler. Fungsi hematokrit kapiler adalah untuk mengukur persentase volume sel darah merah dalam volume darah secara cepat. Selanjutnya yang ke-11 ada respirometer ganong. Respirometer ganong berfungsi untuk mengukur angka respirasi secara kuantitatif. Untuk prinsip kerjanya adalah mengukur perubahan volume udara akibat pernapasan organisme. Alat ini menggunakan larutan kalium hidroksida atau KOH untuk mengikat karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan sehingga perubahan volume udara yang diukur hanya disebabkan oleh konsumsi oksigen atau O2. Selanjutnya ke-13 termometer laboratorium. Fungsi termometer laboratorium adalah untuk mengukur suhu dengan akurasi dan rentang yang lebih luas dibandingkan termometer biasa.
yang penting dalam penelitian ilmiah. Untuk prinsip kerjanya umumnya berdasarkan perubahan volume zat seperti raksa atau alkohol akibat perubahan suhu atau perubahan hambatan listrik atau arus listrik pada jenis lainnya seperti termistor atau termokouple. Yang ke-13 ada evaporimeter. Fungsi evaporimeter adalah untuk mengukur laju penguapan air. Prinsip kerjanya bergantung pada jenisnya. Umumnya adalah dengan mengukur penurunan volume atau ketinggian air dalam periode waktu tertentu, misalnya 24 jam. Karena proses penguapan, hasil pengukuran ini kemudian perlu dikoreksi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti angin, suhu, kelembapan, dan radiasi matahari. Yang ke-14 ada respirometer. Fungsi respirometer adalah untuk mengukur laju respirasi organisme dengan cara mengukur pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Prinsip kerjanya pada respirometer sederhana adalah dengan mengukur perubahan volume gas di dalam wadah tertutup, di mana penyerapan O2 dan penyerapan CO2 oleh larutan. Penyerapan akan menyebabkan pergerakan cairan penanda pada pipa kapiler berskala. Selanjutnya yang ke-15 ada fotometer. Fungsi fotometer adalah untuk mengukur laju respirasi tumbuhan dengan cara mengukur pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Prinsip kerjanya adalah melalui pertukaran gas, ini di mana tumbuhan menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui stomata atau pada daun dan inti sel pada batang dan akar untuk digunakan dalam metabolisme sel. Selanjutnya yang ke-16 ada tabung kromatografi. Fungsi tabung kromatografi adalah untuk memisahkan, memurnikan, dan menganalisis komponen dalam campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan afinitas komponen terhadap fase diam atau stasioner dan fase gerak atau bergerak, di mana senyawa yang memiliki afinitas lebih lemah akan bergerak lebih cepat melalui kolom dibandingkan yang memiliki afinitas lebih kuat. Selanjutnya yang ke-17 ada kaca arloji. Kaca arloji berfungsi sebagai penutup gelas kimia, wadah penimbangan bahan kimia padat, tempat untuk menguapkan cairan, mengeringkan padatan, dan pengamatan visual skala kecil. Prinsip kerjanya memanfaatkan bentuknya yang cekung dan permukaan datar untuk menampung, melindungi, atau mengeringkan zat dengan meminimalkan penguapan atau kontaminasi selama proses laboratorium. Selanjutnya, ke-18 desikator. Fungsi desikator adalah untuk menyimpan bahan yang sensitif terhadap kelembapan, mendinginkan sampel secara terkontrol setelah dipanaskan, dan mengeringkan sampel dengan menghilangkan uap air dari lingkungan sekitarnya. Prinsip kerjanya adalah menggunakan zat pengering atau desikan seperti silika, gel, atau kalsium klorida di bagian bawah wadah yang akan menyerap kelembapan dari udara di dalam desikator sehingga sampel yang diletakkan di atas rak terhindar dari kontak dengan uap air. Selanjutnya yang ke-19 ada pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk mengambil dan memindahkan cairan dengan volume spesifik secara akurat. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh alat hisap seperti bola karet untuk menyedot cairan ke dalam pipet sehingga volume yang diinginkan tercapai, lalu mengeluarkannya dengan cara yang terkontrol atau dengan eh, bola karetnya, rubber bulb. Nah, selanjutnya yang terakhir dari alat kaca yaitu ada pembakar spiritus. Fungsi utama pembakar spiritus adalah untuk memanaskan zat, menguapkan pelarut, mempercepat reaksi kimia, dan sterilisasi dengan nyala api dari spiritus. Prinsip kerjanya adalah spiritus yang diserap oleh sumbu dibakar, menghasilkan api yang panas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan di laboratorium. Oke, baik. Sekarang kita lanjut akan menjelaskan tentang alat laboratorium berbahan porselin. Yang pertama ada plat tetes. Plat tetes berfungsi untuk mereaksikan bahan dalam jumlah kecil, mengamati perubahan warna, menguji keasaman atau kebebasan larutan, dan melakukan analisis kualitatif seperti mengidentifikasi zat tertentu atau menguji kelarutan. Untuk prinsip kerjanya adalah dengan menempatkan sampel dan reagen dalam cekungan-cekungan kecil pada plat tetes untuk diamati, dan reaksi diamati dari perubahan fisik seperti perubahan warna atau terbentuknya endapan. Selanjutnya yang kedua ada corong Bachner. Fungsi corong Bachner yaitu adalah untuk menyaring larutan dengan cepat menggunakan tekanan vakum untuk memisahkan padatan dari cairan. Prinsip kerjanya adalah menciptakan perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah
kertas saring sehingga cairan terdorong lebih cepat melalui pori-pori kertas saring. Sementara endapan tertahan seperti dikutip oleh Wikipedia dan PT Andaro Analytica Science. Yang ketiga ada cawan uap. Fungsi cawan uap adalah untuk menguapkan pelarut, mengkristalkan zat terlarut, mengeringkan sampel, dan memanaskan bahan dalam jumlah kecil. Prinsip kerjanya adalah menggunakan bentuk yang lebar dan dangkal untuk meningkatkan luas permukaan cairan yang terekspos ke udara, sehingga mempercepat penguapan pelarut ketika dipanaskan sehingga menggunakan materialnya yang tahan panas. Selanjutnya, yang keempat itu ada cawan crucible. Fungsi utama cawan crucible yaitu adalah untuk memanaskan bahan kimia pada suhu sangat tinggi seperti dalam proses pengabuan atau peleburan. Prinsip kerjanya adalah dengan menahan suhu ekstrim secara stabil berkat materialnya yang tahan panas, memungkinkan untuk analisis yang akurat seperti pengeringan, penguapan, atau analisis gravimetri. Selanjutnya yang kelima ada montar dan alu. Montar dan alu berfungsi untuk menghaluskan dan menghancurkan bahan padat menjadi bubuk, serta mencampur bahan-bahan. Prinsip kerjanya adalah menggunakan gerak menumbuk dan menggiling dengan alu di dalam mortar untuk memecah sampel padat, meningkatkan luas permukaan, dan mempersiapkan campuran yang homogen. Selanjutnya yang keenam ada segitiga porselin. Segitiga porselin berfungsi sebagai penyangga wadah seperti cross saat proses pemanasan dengan api langsung dari pembakaran spiritus atau bunsen. Prinsip kerjanya adalah menopang wadah di atas titik api dan menyebarkan panas secara merata melalui lapisan porselinnya yang tahan panas. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang alat laboratorium yang berbahan besi. Yang pertama ada pembelong kentang dan buah-buahan. Alat pelubang buah laboratorium besi berfungsi untuk membuat lubang pada sampel buah atau kentang secara standar untuk berbagai analisis laboratorium, seperti penentuan kadar air atau analisis lainnya. Prinsip kerjanya adalah menggunakan silinder berongga yang ditekan ke sampel untuk membuat lubang silinder yang presisi. Selanjutnya yang kedua ada kaki tiga. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penopang peralatan laboratorium seperti gelas kimia saat proses pemanasan. Prinsip kerjanya adalah dengan meletakkan alat pemanas seperti pembakar bunsen di bawahnya, lalu diletakkan peralatan gelas di antaranya yang umumnya dilengkapi dengan kasa kawat atau clay triangle untuk mendistribusikan panas secara merata. Baik, selanjutnya yang ketiga ada reflex hammer atau palu refleks, yaitu berfungsi untuk menguji refleksi otot dan menilai integritas sistem saraf, membantu mendiagnosis masalah neurologis. Prinsip kerjanya adalah dengan mengetuk tendon tertentu seperti lutut secara ringan untuk merangsang respon otot yang otomatis atau refleks. Respon ini kemudian diamati oleh tenaga medis untuk mengevaluasi sistem saraf pasien. Selanjutnya yang keempat ada spatula. Fungsi spatula laboratorium adalah mengambil, memindahkan, dan mengaduk bahan kimia padat dalam jumlah kecil dan serbuk. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan ujung spatula yang datar atau seperti sendok untuk mengaruk dan memindahkan sampel, serta ujung lancip untuk mengambil dalam jumlah yang sangat kecil. Prinsip lainnya berlaku tergantung jenis spatula. Misalnya spatula kaca mirip batang pengaduk, tapi dapat mengambil sampel. Selanjutnya yang kelima ada tang. Fungsi alat tang laboratorium adalah untuk menjepit dan memindahkan alat atau wadah yang panas seperti cawan penguap atau gelas kimia dengan aman. Prinsip kerjanya adalah menggunakan lengan penjepit yang menyerupai gunting, di mana pengguna menekan kedua ujungnya untuk mencengkram alat dengan kuat dan menahan panas sehingga tidak bersentuhan langsung dengan tangan. Selanjutnya yang keenam ada pinset Adson. Pinset Adson adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil, memegang, dan memanipulasi objek kecil dan rapuh seperti spesimen, sel, atau komponen eksperimen. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan tekanan pegas pada kedua gagangnya yang saling menekan ke arah berlawanan, sehingga dapat menjepit benda kecil dengan presisi tinggi. Selanjutnya yang ketujuh ada kawat kasa. Fungsi kawat kasa laboratorium adalah sebagai penopang wadah seperti beker atau labu selama pemanasan dengan pembakar bunsen atau pembakar spiritus, serta mendistribusikan panas secara merata. Prinsip kerjanya adalah meletakkan kawat kasa di atas kaki tiga lalu meletakkan alat gelas di atasnya. Kawat kasa berfungsi menyerap dan mendistribusikan panas dari api pembakar, mencegah alat gelas pecah akibat pemanasan langsung dan tidak merata. Selanjutnya yang kedelapan ada statif dan klem.
Fungsi statif adalah untuk menopang dan menegakkan alat-alat laboratorium secara stabil, sedangkan lem berfungsi untuk menjepit peralatan tersebut pada statif. Prinsip kerjanya adalah statif menyediakan tiang vertikal yang kokoh dan alat stabil untuk menopang peralatan, sementara klem yang bisa disesuaikan memungkinkan penyesuaian posisi dan penguncian peralatan dengan aman pada posisi yang diinginkan seperti buret atau corong pisah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan alat laboratorium berbahan plastik dan karet. Yang pertama ada pipet plastik. Fungsi pipet plastik laboratorium adalah untuk mengukur dan memindahkan cairan dengan volume tertentu dan akurat, serta untuk mengambil dan meneteskan cairan dalam jumlah kecil. Prinsip kerjanya bervariasi tergantung jenisnya, namun secara umum menggunakan prinsip tekanan udara melalui karet penghisap atau tombol pada pipet otomatis, atau prinsip vakum sebagian yang kemudian dihilangkan untuk menarik dan mengeluarkan cairan. Selanjutnya yang kedua ada rubber valve. Fungsi alat rubber valve adalah untuk menyedot dan memindahkan larutan kimia dengan menggunakan pipet secara aman dan akurat. Prinsip kerjanya adalah menciptakan perbedaan tekanan dengan menekan katup pada valve sehingga cairan dapat tersedot ke dalam pipet dan mengeluarkan cairan dengan menekan katup lain. Selanjutnya yang ketiga ada water sampler. Fungsi water sampler laboratorium adalah untuk mengambil sampel air yang akurat dan representatif dari berbagai sumber sebagai sungai, seperti sungai, danau, atau laut untuk keperluan analisis kualitas air. Prinsip kerjanya adalah mekanisme penutupan sampel pada kedalaman tertentu sehingga sampel tidak terkontaminasi dan sifatnya tetap utuh selama proses pengambilan sebelum dianalisis di laboratorium. Oke, baik. Terakhir kami akan menjelaskan alat berbahan kayu dan campuran. Yang pertama ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menampung, menata, dan menyimpan tabung reaksi secara teratur dan aman, sehingga mencegah tabung terguling serta meminimalkan risiko kontaminasi. Prinsip kerjanya adalah menopang tabung reaksi secara tegak lurus pada lubang-lubang yang disediakan, memungkinkan penataan yang efisien dan penanganan yang lebih mudah selama percobaan berlangsung. Selanjutnya yang kedua ada penjepit kayu. Fungsi penjepit kayu laboratorium adalah untuk menjepit dan memindahkan tabung reaksi dengan aman terutama saat dipanaskan, serta melindungi tangan pengguna dari panas tinggi. Prinsipnya adalah dengan menekan bagian tengah penjepit untuk membuka ujungnya, lalu meletakkannya di tabung reaksi dan melepaskan tekanan untuk menjepitnya dengan kuat. Selanjutnya yang ketiga ada magnetic stirrer. Fungsinya adalah untuk mengaduk dan memanaskan larutan secara otomatis hingga homogen. Prinsip kerjanya adalah menggunakan medan magnet yang berputar untuk menggerakkan batang pengaduk magnetik yang ditempatkan di dalam larutan. Selanjutnya yang keempat ada neraca lengan. Fungsi neraca lengan adalah untuk mengukur massa benda secara akurat di laboratorium. Prinsip kerjanya adalah dengan menyetarakan massa benda yang diukur di satu sisi dengan alat timbangan yang digeser-geser pada lengan di sisi lain hingga mencapai kesetimbangan. Selanjutnya yang kelima ada neraca analitik. Fungsi neraca analitik adalah menimbang massa zat dengan tingkat presisi sangat tinggi untuk keperluan penelitian, formulasi, dan kontrol kualitas di laboratorium. Prinsip kerjanya adalah untuk menyeimbangkan massa sampel dengan gaya elektromagnetik. Sensor akan mengukur gaya yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan sampel dan mengubahnya menjadi data digital yang ditampilkan di layar. Selanjutnya yang keenam yang terakhir yaitu ada buret. Fungsi utama buret adalah mengukur dan mengeluarkan volume cairan atau larutan secara akurat dan presisi terutama dalam proses titrasi. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan larutan dari tabung buret melalui keran yang dapat diatur untuk mengontrol aliran secara perlahan bahkan hingga tetes demi tetes, hingga volume yang diinginkan tercapai. Memindahkan larutan menggunakan pipet. Pertama-tama, siapkan larutan, pipet tetes, dan tabung reaksi. Tekan pipet tetes untuk menyedot larutan. Selanjutnya, tekan lagi pipet tetes untuk mengeluarkan larutan. Masukkan larutan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, memanaskan larutan menggunakan pembakar spiritus. Selanjutnya, nyalakan spiritus dengan korek api. Siapkan larutan ke dalam tabung reaksi yang akan dipanaskan. Lalu, rekatkan tabung reaksi dengan penyepit kayu dan panaskan di atas spiritus hingga mendidih.
Lalu, matikan api pembakar spirtus menggunakan tutupnya. Buka neraca analitik dan nyalakan. Simpan kaca arloji, lalu pencet tombol tab agar neraca analitik dalam keadaan seimbang atau nol. Tambahkan sedikit demi sedikit gula sampai 1 gram. Setelah selesai, pindahkan gula ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Matikan neraca analitik. Siapkan neraca lengan, wadah, dan gula. Pastikan neraca lengan seimbang. Geser anak timbangan ke 50 gram. Letakkan wadah timbang, lalu masukkan 50 gram gula. Kemudian lihat apakah neraca sudah seimbang atau jarum di tengah. Jika sudah seimbang dan jarum jam di tengah sama, maka massa gula sudah 50 gram. Pertama, siapkan 1 gram amilum. Lalu, larutkan amilum dengan aquade secukupnya. Aduk hingga larutan tercampur merata. Pasang pipet filler pada ujung atas pipet volumetrik dengan kuat. Tekan bagian A pada pipet filler untuk mengeluarkan udara dari bulb. Masukkan ujung pipet ke dalam aquades, lalu tekan bagian S untuk menyedot larutan hingga melewati garis batas volume. Pindahkan ujung pipet ke gelas ukur, lalu tekan bagian E untuk mengeluarkan larutan ke dalam gelas ukur. Letakkan beker glass yang berisi larutan di atas permukaan hot plate. Masukkan magnetic stirrer ke dalam beker glass. Atur suhu pemanasan sesuai kebutuhan dan nyalakan hot plate. Tunggu hingga larutan mencapai suhu dan membentuk pusaran kecil di tengahnya. Setelah selesai, matikan hot plate dan tunggu larutan hingga suhu ruang. Ambil magnetic stirrer yang ada di dalam beker glass. Cara untuk menghaluskan daun menggunakan alu dan mortir. Pertama, siapkan daun yang akan digunakan, lalu potong-potong menjadi ukuran kecil agar lebih mudah untuk dihancurkan.
Kedua, masukkan daun ke dalam mortir. Ketiga, gunakan alu untuk menumbuk daun dengan cara digerakkan, memutar, dan menekan hingga daun menjadi halus. Terakhir, masukkan air secukupnya. Cara untuk mengaduk. Pertama, setelah ditambahkan air, gunakan alu untuk mencampur hasil tumbukan agar teksturnya merata. Lalu, pastikan semua bagian daun tercampur dengan baik agar ekstrak daun dapat keluar secara maksimal. Yang ketiga ada menyaring. Pertama, lipat kertas saring sesuai ukuran corong dan letakkan di dalam corong. Kedua, masukkan hasil tumbukan daun ke dalam kertas saring secara bertahap. Lalu, ekstrak akan tersaring dan menetes ke dalam tabung Erlenmeyer. Dan pindahkan hasilnya ke dalam tabung reaksi. Pertama-tama, siapkan gelas ukur dan larutan yang akan diukur. Selanjutnya, tuangkan cairan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, lihat volume dari permukaan larutan yang sejajar dengan mata. Letaknya itu pada batas bawah lengkungan atau permukaan air yang melengkung. Cara mencampurnya itu yaitu selanjutnya, tutup mulut tabung reaksi dengan ibu jari. Lalu, kocok perlahan dengan ditepuk oleh tangan kiri agar tercampur dengan benar. Setelah itu, pastikan larutan benar-benar tercampur. Selanjutnya, cara kerja spektrometer. Siapkan alat spektrometer dan nyalakan. Selanjutnya, pilih gelombang yang akan kita uji. Kalibrasi menggunakan larutan Aquades. Setelah kalibrasi, baru masukkan sampel atau larutan yang akan diteliti di tabung kuvet. Cara memakai alat centrifuge yaitu menyalakan alat dengan menggeser saklar on-off ke atas. Lalu, tekan kotak main di ujung sebelah kanan. Selanjutnya, di sebelah kanan ada saklar speed yang ada tulisan high dan low. Maksud high dan low di sini yaitu seberapa besar skala RPM yang akan kita gunakan, yang ditunjukkan pada kotak termometer di sebelah kanan. Apabila kita akan menggunakan RPM di bawah 1, maka gunakan saklar yang low. Dan apabila kita akan menggunakan RPM di atas 1, maka gunakan saklar yang high. Setelah itu, di sebelah kanan kotak termometer ada speed dengan bentuk silinder dan timer dengan bentuk silinder juga. Maksud speed di sini adalah seberapa besar kecepatan yang akan kita gunakan untuk mensentrifuge larutan dengan skala 1 hingga 10. Sedangkan timer itu adalah waktu yang akan kita gunakan untuk mensentrifuge larutan kita, berkisaran antara 0 menit sampai 10 menit. Ketika kita menggunakan alat centrifuge, jangan sekali-kali kita membuka tutup alat centrifuge ketika digunakan. Karena apa? Apabila kita membuka tutup tersebut, maka larutan-larutan yang di dalamnya akan keluar hingga dapat terjadi kecelakaan. Cara kerja tabung kromatografi. Pertama-tama, siapkan kertas kromatografi. Lalu, membuat garis 1 cm dari tepi bawah kertas. Selanjutnya, teteskan sampel menggunakan pipet di bagian tengah garis.
Selanjutnya, simpan kertas di tabung kromatografi yang sudah diisi dengan larutan etanol air. Tutup tabung kromatografi. Amatilah sampel yang mulai bergerak sampai ke atas. Semangatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Kubur sudah masa lalu yang berlalu.